19 S1 0299 dari program studi S1 Gizi Stika Susada Borneo Banjarbaru. Kali ini aku akan melakukan PKL, yaitu praktek kerja lapangan, di mana dengan dosen mata kuliah Ibu Nur Hasanah SGZ MSI dan dosen selaku pembimbing PKL yaitu Ibu Nani Suryani SGZ M Biomed. Masa pandemi ini, jadi saya melakukan PKL-nya di sekitar rumah saya, baik itu keluarga, kerabat, maupun masyarakat, khususnya untuk anak-anak. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. Halo guys, bertemu lagi nih dengan aku. By the way, apakah kamu sudah menjalankan pedoman gizi seimbang? Atau jangan-jangan kamu masih akrab dengan konsep 4 sehat 5 sempurna? Ayo yang mana? Kamu harus tahu nih, sekarang konsep 4 sehat 5 sempurna dianggap sudah tidak sesuai untuk masyarakat Indonesia. Emang kenapa, Kak? Sabar. Biar tahu alasannya, makanya kali ini kita akan membahas tentang perbedaan pedoman gizi seimbang dan konsep 4 sehat 5 sempurna. Karena sebelumnya kalian udah tahu apa itu pedoman gizi seimbang, jadi kita lanjut ke konsep 4 sehat 5 sempurna. Tapi aku ceritain dulu nih awal mula konsep ini berkembang di Indonesia. Awalnya konsep 4 sehat 5 sempurna merupakan kampanye yang dipopulerkan Bapak Gizi Indonesia, Profesor Purwosudarmo sekitar tahun 1952.
Konsep ini dikembangkan untuk membuat masyarakat memahami pola makan agar masalah kurang gizi pada masa itu dapat diatasi. Karena pada masa itu, masalah gizi utama yang harus segera diatasi adalah kelaparan berat yang menyebabkan kwashiorkor dan marasmus atau gizi buruk. Sehingga harus segera diperbaiki dengan pola makan 4 sehat 5 sempurna yang pada masa itu dirasa paling cocok. Nah, sekarang aku jelasin deh konsep 4 sehat 5 sempurna itu gimana. Di dalam konsep 4 sehat 5 sempurna, makanan dibagi jadi 5 kelompok nih, yaitu makanan pokok sebagai sumber tenaga, lauk pauk sebagai sumber zat pembangun dan pemelihara, sayuran dan buah-buahan sebagai sumber zat pengatur, serta yang kelima adalah susu sebagai penyempurna. Jadi kalau kita makan makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan itu disebut sebagai makanan sehat, dan baru akan sempurna jika ditambah susu. Tapi guys, kalau kamu perhatikan baik-baik nih, di konsep 4 sehat 5 sempurna ini sayangnya tidak terdapat panduan berapa banyak jumlah yang harus dimakan. Jadi orang bisa makan sesukanya tanpa memperhatikan porsi makan masing-masing. Misalnya gini nih, ada orang yang makan makanan mengandung keempat kelompok makanan, tapi sebagian besar diisi makanan pokok, sedangkan lauk, sayur, dan buahnya sangat sedikit. Nah, ini pola makan yang kurang tepat ya guys. Karena jika dibiarkan dapat menyebabkan kegemukan dan obesitas yang dapat memicu terjadinya berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, bahkan penyakit jantung koroner. Nah, karena hal tersebut, maka kasus kegemukan atau obesitas semakin meningkat. Makanya nih, konsep 4 sehat 5 sempurna menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat Indonesia. Sehingga dikembangkanlah pedoman baru yaitu pedoman gizi seimbang. Memangnya apa sih perbedaan antara pedoman gizi seimbang dengan konsep 4 sehat 5 sempurna? Nah, sekarang coba kalian perhatiin deh. Dari modelnya aja udah kelihatan bedanya. Pada pedoman gizi seimbang tidak hanya menjelaskan mengenai makanan, tetapi juga melakukan praktik hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan menjaga berat badan normal. Beda nih sama konsep 4 sehat 5 sempurna yang cuma memberikan panduan tentang makanan. Terus, pada pedoman gizi seimbang memperhitungkan jumlah atau porsi dan proporsi jenis makanan yang harus dikonsumsi setiap harinya. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna hanya menyarankan jenis kelompok makanan yang harus dikonsumsi. Perbedaan berikutnya, pada pedoman gizi seimbang tidak mengunggulkan salah satu jenis makanan atau minuman tertentu. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna memberikan kesan bahwa susu sebagai penyempurna. Selain itu, pada pedoman gizi seimbang kan dijelasin pentingnya mencukupi kebutuhan minum air putih yang aman dan bersih minimal 2 liter atau lebih kurang 8 gelas per hari. Sedangkan pada 4 sehat 5 sempurna tidak mencantumkan bahwa tubuh perlu minum air putih. Ayo, gimana nih? Sekarang kamu udah ngerti kan perbedaan antara konsep 4 sehat 5 sempurna dan pedoman gizi seimbang? Ngerti dong ya? Terus karena kamu udah ngerti nih, jangan lupa mulai sekarang gunakan pedoman gizi seimbang supaya kesehatan kamu terus terjaga. Jangan ragu juga buat kasih tahu ke orang-orang sekitarmu biar semua tetap sehat. Ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi. Tahukah kamu, kekurangan gizi itu tak baik, tak baik. Tubuh kita mudah terserang berbagai macam penyakit. Protein, karbohidrat, vitamin, mineral, lengkapi gizi keluarga kita. Jagalah lingkungan bersih, aman dan sehat untuk kita semua. Ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang. Bangsaku sehat berprestasi.
penilaian status gizi ada yang dinamakan antropometri, yaitu menghitung berat badan anak, mengukur tinggi badan anak, kemudian kita hitung nilai Z-score pada anak tersebut. Tujuannya untuk mengetahui perkembangan anak, apakah anak itu kekurangan gizi, atau normal, atau kelebihan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.